A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai pertemuan ke-7 Al-Hikam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sebelum kita mulai membaca hikmah as-sabi'ah, hikmah yang nomor 7, kita berdoa semoga Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Allah memberikan kita husnul khotimah. Allah memberikan kita istiqomah. Allah memberikan kita jannahnya. Allah mengabulkan hajat-hajat kita, meridhoinya, memberkahinya, memudahkannya. Wabil khusus semua doa ini untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara kita di Palestina, diberikan kemenangan dan kafirin diberikan kekalahan. Kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Majelis ke-7 mudzakarah dan pembacaan hikam Imam Al-Haddad rahimahullah dan syarahnya Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah hafizahullah di dalam kitabnya An-Nafahat Al-Imdadiyah 'alal Hikamil Haddadiyah. Al-Hikmatu As-Sabi'atu, hikmah yang nomor 7. Qala radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam hikam Syekh Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu, man lam yadfa anhul faqra qalilul mali, barang siapa lam yadfa, tidak menghentikan anhu darinya al-faqra, kefakiran. Apa yang tidak menghentikan? Qalilul mali, apabila harta yang sedikit itu tidak cukup bagi kita, tidak mencukupi untuk kita. Lam yuhassil, tidak akan menyebabkan lahu baginya al-ghina, tidak akan menyebabkan baginya al-ghina, kekayaan, kathiruhu, harta yang banyak. Artinya, arti umumnya, kalau harta sedikit tidak bisa cukup, maka harta yang banyak, maka harta banyak juga tidak akan membuat kita cukup, juga tidak akan membuat kita cukup. Arti yang lain, jikalau dengan harta yang sedikit kita tidak syukur,
ketika harta yang banyak tidak menjamin kita bisa syukur. Mana yang lain? Jika harta yang sedikit tidak membuat kita qanaah, tidak menjamin harta yang banyak juga membuat kita qanaah. Ada status orang kerja di Korea. Cita-citaku punya uang 25 juta gaji bulanan. Ternyata sudah sampai Korea pengennya gaji 40 juta. Dikira air bikin haus hilang, ternyata ini baru sadar dunia. Ini bukan air putih tapi dunia. Kalau diminum tambah dahaga, kalau diminum tambah dahaga. Jadi hadis ini tentang manajemen ketahanan jiwa, ketahanan keluarga, ketahanan negara. Hadis ini jangan disalahpahami perintah untuk menjadi orang yang nggak punya, males diem saja. Salah besar. Hadis ini adalah bagaimana sikap kita jika takdir meniscayakan kita itu hartanya sedikit. Jika takdir meniscayakan bahwasanya kita hartanya sedikit, sikap kita itu harusnya bagaimana? Sikap kita itu harusnya apakah nelongso, sedih, putus asa? Lah, ini Islam melalui para ulamanya di dalam hikam ini diajarkan seperti itu. Orang yang bisa bersyukur, qanaah, memaksimalkan, hemat dengan harta yang sedikit, ketika Allah berikan kekayaan, dia juga akan bisa syukur, qanaah, dan memanfaatkannya tidak foya-foya. Demikian juga, kadzalika, demikian juga halnya seperti harta adalah ilmu. Man lam yantafi', orang yang tidak mengamalkan. Yantafi' ini jenengan bisa artikan mengamalkan, dan juga jenengan bisa artikan mengajarkan. Jadi yantafi' bisa ditafsiri mengamalkan, bisa ditafsiri yantafi' itu adalah mengajarkan, mendakwahkan, dan seterusnya. Man lam yantafi', orang yang tidak mengamalkan atau tidak mengajarkan, ilmunya yang sedikit, fahuwa minal lintifa' bikathirihi, maka ketika dia punya ilmu yang lebih banyak, informasi yang lebih banyak, untuk tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan, itu abad. Itu untuk mengamalkan dan untuk mengajarkan itu lebih mustahil lagi. Abad itu lebih tidak mungkin lagi gitu loh. Jika ilmu yang sedikit itu nggak kita amalkan, nggak kita ajarkan, itu kemungkinan besar ketika dia punya ilmu yang lebih banyak, gelar yang lebih tinggi, hafalan yang lebih banyak, khatam yang lebih banyak, kemungkinan untuk mengajarkannya atau kemungkinan untuk menyebarkannya, mengamalkannya itu lebih susah lagi. Wong yang sedikit aja nggak dipakai dan di ini apalagi yang banyak. Lah, ini permisalan agar kita ketika mendapatkan rezeki tapi sedikit di mata kita, atau kita mendapatkan ilmu tapi kita merasa ilmu saya ini belum selevel dengan yang di atas saya, ini agar tetap bersyukur, mengamalkannya, memaksimalkannya, walaupun sederhana, walaupun tidak wah, tapi tetap mensyukurinya. Jadi ini ketahanan jiwa kita dalam menghadapi kondisi kita di bawah. Jadi ini bukan perintah untuk menjadi di bawah, tidak, tapi bagaimana menghadapi jika takdir itu menyatakan kita ini di kondisi bawah. Ikhwan, para muslimin, muslimat, ustadzat, ustadzun wa ustadzat yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, itu muqaddimah dari hikmah yang nomor 7. Sekarang kita akan membaca syarah dari Syekhuna Ahmad Ghazali Mujizuna. Man lam yadfa', orang yang tidak, man lam yadfa', menghalangi atau menghentikan, anhu,
al-faqra, menghentikan darinya al-faqra ai hajatal ma'ashi, kebutuhan hidup, keperluan hidup. Qalilul mal, ya, harta yang sedikit. Orang yang selalu merasa tidak cukup dengan harta yang sedikit untuk hal yang pokok, ya. Wa huwa adna ma yakfi. Apa itu qalilul mal? Qalilul mal adalah adna ma yakfi, batasan minimal harta yang cukup untuk dirinya, waman alaihi mu'natuhu, dan keluarganya, minal malbusi, dari pakaian, wal mat'umi, makanan, wal maskani, tempat tinggal. Aiman lam yaktafi, yaitu man, orang, lam yaktafi, yang tidak merasa cukup, bima indahu, dengan apa yang dimiliki, mimma razaqahu wa minal mal, atas apa yang Allah berikan dari harta, walam yantafi bihi, dan dia tidak memanfaatkannya, bal yatasawwaf, melainkan dia selalu melihat, ila makana aktsara mimma indahu, selalu melihat yang lebih banyak, yang di atasnya, yang lebih kaya. Jadi dia selalu melihat yang lebih, tidak pernah fokus dengan yang dia miliki. Lam yuhassil lahul ghina, tidak akan yuhasil, membuat dia itu kaya atau membuat dia merasa cukup, kathiruhu, harta yang banyak, ai kathiru al-mali. Orang yang tidak pernah merasa cukup dengan yang dimiliki, ketika hartanya banyak, dia juga tidak akan merasa cukup. Jadi merasa cukup ini adalah perintah untuk menghadapi keniscayaan takdir. Jadi merasa cukup atau ridho atau qanaah itu adalah perintah dan seni dalam menghadapi takdir. Adapun dalam beramal, bekerja, kita harus selalu maksimal. Menjadi pedagang maksimal, menjadi guru maksimal, menjadi pengajar maksimal, menjadi pendakwah maksimal, menjadi apapun maksimal. Tetapi menghadapi takdir, kepastian yang sudah kita alami, yang tidak bisa dirubah, hati kita itu harus punya seni untuk menghadapinya. Seninya itulah dinamakan dengan merasa cukup. Hikmah ini mengajarkan seni menghadapi keniscayaan itu. Bukan menghadapi kerja harus semangat, tapi menghadapi keniscayaan yang tidak bisa dirubah-rubah, itulah seni yang dimaksud di hikmah yang nomor 7 ini. Seperti itu. Bal kulama, bahkan kulama, setiap orang yang tidak merasa cukup tadi, kasura maluhu, setiap hartanya banyak, kasurat amaluhu, bertambah pula angan-angannya, wala yaziduhu, dan tidak menambah orang yang tidak merasa cukup tadi, kasrotuhu, banyaknya harta, illa bukhlan bima ladaihi, kecuali menambah pelit atas apa yang dia miliki. Semakin tambah semakin pelit, karena dia tidak pernah merasa cukup, kemudian angan-angannya selalu bertambah. Ketika harta sedikit gak punya rasa cukup, ketika harta banyak juga tidak punya rasa cukup, tambah angan-angan, ya sudah timbullah penyakit yang namanya pelit. Sebagaimana dalam kitab Sifaul Mausub 23 penyakit hati, penyakit pelit itu sebabnya adalah tama atau mau. Seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyayikh, ustadzun, ustadzat semuanya. Kita lanjutkan. Buhlan bima ladaihi wa hirson ila ghairihi. Semakin tambah hartanya, semakin hirson, tambah tamak. Semakin tambah hartanya, semakin tambah ketamakannya. La ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Semakin tambah hartanya, semakin tambah ketamakannya. Wala tangqadhi, dan tidak habis-habis, amaluhu, angan-angannya,
hatta sehingga ya'khudhahul mautu, sehingga mati itu menjemput. Tidak habis angan-angannya sehingga mati itu menjemput. La ilaha illallah. Hatta ya'khudhahul mautu wa yadkhula qabrahu, sampai dia masuk kuburannya wahidan, sendirian, tarikan lima jama'ahu, meninggalkan semua yang dia kumpulkan, bikadihi, dengan tenaganya, wa ta'abihi, dan dengan capeknya. Barulah sudah, kalau sudah masuk kuburan sendirian, meninggal dunia, barulah angan-angan itu hilang, barulah angan-angan itu habis. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau kana libni adama, jikalau manusia itu memiliki wadiyani, dua lembah, min malin, dua lembah yang isinya uang semua, emas semua, dua lembah itu, dimana 7 turunan gak akan pernah habis. Dua lembah emas, dua lembah dolar, labtago thalithan, sungguh dia akan menginginkan yang ketiga, lembah yang ketiga, padahal sudah punya dua lembah. Wala yamla'u, dan tidak akan membuat kenyang, jaufa, perut ibni adama, dan tidak akan membuat kenyang perut manusia itu, illa turabu, kecuali tanah. Udah, kalau dimasukin tanah sudah, dia akan kenyang. Tapi kalau harta dua lembah itu tidak akan kenyang. Tapi kalau tanah dia akan kenyang. Ya maksudnya mati gitu loh. Ya, jadi apa namanya? Illa turab itu artinya dia akan sampai mati. Hatta yamut, itu rasa tamak itu akan ada. Maka itu harus dilawan. Tamak itu harus dilawan, harus dilawan. Wa yatubu wahu ala man taba, dan Allah akan selalu menerima taubat orang yang bertaubat. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Allah akan selalu menerima taubat orang yang taubat. Akhrajahul Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. La ilaha illallah. Arti dari wala yamla'u jaufa ibna adama ila turabu. Apa arti dari kata Rasulullah tersebut? La yazalu harison, dia masih selalu tamak. Sunatullah itu manusia akan ada tamak terus. Ala dunia, atas dunia, hatta yamuta, sampai dia meninggal. Wa yamtali'a jaufuhu min turabi qabrihi, dan perutnya dipenuhi oleh tanah kuburannya. Itu manusia akan selalu seperti itu sampai sudah kuburan yang bertindak itu, tanah yang menutupi itu, baru di situ dia tidak akan lagi toma'un hirsun. Wa yatubuh. Apa arti qaulu Rasulullah, qaulu Rasulillah wa yatubullah ala mantab? Apa arti yatubullah ala mantab? Yatubullah ala mantab artinya adalah yakbalu taubata, Allah akan menerima taubat, minal hirsi al madmum, dari penyakit tamak yang tercela, wa min ghairihi, dan selain penyakit tamak. Jadi Allah akan menerima taubat orang dari penyakit hati tamak maupun penyakit hati yang lainnya. Itu taubatnya, kalau kita bertobat Allah akan menerimanya. Allah akan apa? Menerimanya. Fayam bagi, maka bagaimana seharusnya kita sebagai manusia?
agar tamak itu tidak mendominasi. Nah, ini akan disebutkan di bait ini. Agar tamak tidak mendominasi. Bagaimana caranya agar tamak itu tidak mendominasi? Jawabannya, yambaghi lil insan, hendaknya manusia itu an yastash'ir, merenungi, renung, tadabur, mengingat, ya. Hendaknya merenungi, mentadaburi, mengingat bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat alati yang an'amaha Allahu, nikmat-nikmat yang Allah berikan alaihi, kepadanya. Jadi agar bisikan hedon, bisikan flexing, bisikan ngerasanya kurang, meri, iri, rendah diri, bisikan-bisikan itu kalah, maka harus kita masukkan bisikan nikmat-nikmat Allah itu kita pikirkan. Kalau sudah kita pikirkan, apa yang kita lakukan? Ayyakna'a biha. Terus kita merasa cukup, memaksa diri untuk merasa cukup. Itu harus ada perlawanan, dipaksa. Jangan nunggu rasa qanaah itu hadir sendiri, tidak bisa. Sebagaimana sholat harus anggota badan dipaksa, qanaah amalan hati juga harus dipaksa. Loh, ini kita mau sholat maksa enggak? Maksa. Kita mau wudhu pas dingin maksa enggak? Maksa. Kita mau bangun subuh maksa? Maksa. Mau puasa maksa? Maksa. Itu semua amalan anggota badan butuh paksaan. Untuk amalan hati biar tidak tamak dan diganti dengan qanaah, hati juga harus dipaksa. Pertama, memikir ngitung nikmati Gusti Allah ingkang sampun diberikan kepada kita sedoyo. Itu kita pikirkan. Nek sampun ngoten, kita qanaah, hati kita paksa, wis nrimo wae. Iki sing paling apik. Nek mikir sing durung diduweni, mengko malah dadi rasa, dadi penyakit, dadi pikiran terus, ora tenang, uripe dadi ora kepenak. Jadi pemaksaan di hati itu penting. Wasilahnya apa? Wasilahnya otak, akal, lewat ilmu-ilmu seperti ini, sehingga hati ini kita bisa menoto rasa, menata hati. Wala yasdari biha, jangan meremehkan dengan nikmat Allah. Wah, cuma nikmat segitu saja, sedikit, semua orang punya nikmatnya cuma ini, cuma itu. Jangan yasdari, jangan coba-coba menganggap remeh nikmat Allah ini. Wadzalika bisyukriha, yaitu dengan mensyukurinya, wasorfiha, dan mengonsumsikan nikmat Allah, fima yurdi rozikoha, di perkara-perkara yang mendatangkan ridho rozikoha, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana. Wadzalika, dzalika, apa arti dzalika? Dzalika yaitu syukur, taat, qanaah. Wadzalika, syukur, taat, qanaah itu, terus memikirkan nikmat, istisyar tadi, itu sababun namai wa ziyadati. Itu adalah sebab bertambah dan bertumbuhnya harta. Itu sebab bertambah dan bertumbuhnya harta. Qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini jelas sekali ya. La in syakartum la azidannakum.
La in syakartum la azidannakum. Hati-hati tumpah. La in syakartum la azidannakum. Wa huwal faizus sa'id. Siapa huwa? Orang yang bersyukur. Wa huwa, orang yang bersyukur itu adalah al-faiz, orang yang menang. As-sa'id, orang yang berbahagia. Fid dunya wal akhirah, di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Coba apa dengan kita membaca tadi itu? Variabel syukur itu apa? Gimana sampai ke syukur? Bagaimana cara kita agar bisa sampai ke makom syukur? Variabelnya apa? Variabel yang pertama adalah memikirkan nikmat. Harus ada aktivitas memikir, pikir. Berarti untuk syukur itu harus memakai pikiran. Kemudian setelah memakai pikiran, harus memakai hati. Hati apa? Qanaah. Ya kan? Hati itu qanaah. Kemudian kalau sudah qanaah, variabel syukur yang lain apa, Pak? Taat, tidak maksiat. Taat, tidak maksiat. Nah itu, taat, tidak maksiat. Nah kalau kita bisa berpikir, berqanaah, bertidak maksiat, nah itu kita akan menjadi orang yang sa'id, yang bahagia. Fit dunya wal akhirah. Jadi ini rumus bahagia. Masya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Rasulullah mengajak kita berpikir. Jadi kalau kita bisa berpikir dengan pola pikir Rasulullah ini, Rasulullah akan membuat kita bahagia. Tapi berpikir dengan pola pikirnya Rasulullah. Man asbaha, barang siapa yang bangun dari tidurnya pagi hari, aminan fi sirbihi. Apa arti aminan fi sirbihi? Aman di rumah, nggak ada perang. Ya, aminan fi sirbihi itu aman di rumah, keluarganya, anaknya, dirinya itu nggak ada perang. Mu'afan fi badanihi, badannya nggak ada cacat, nggak ada sakit pas bangun tidur. Indahu qutu yaumi, pas bangun tidur air di gelas, air putih ada, beras juga nggak habis. Ya. Faka'an nama hizat dunya bihadzafirha. Bayangkan, Rasulullah itu mengajak kita variabel syukur itu simple. Variabel syukur. Variabel syukur pertama, bangun tidur aman, ya, aman. Kedua, bangun tidur sehat. Ketiga, bangun tidur ada beras dan air. Lah, itu sudah menjadi sesuatu kalau kita pikirkan, itu menjadi hal yang membuat kita qanaah, membuat kita taat dan enggak maksiat. Karena itu nikmat yang agung. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ubaidillah bin Muhsin radhiyallahu anhu. Fi sirbihi. Apa arti hadis Rasulullah fi sirbihi? Rasulullah mengatakan tadi fi sirbihi. Apa makna fi sirbihi? Makna fi sirbihi adalah fi nafsihi, di dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, maslakihi, jalan sekitar rumahnya. Bayangkan kalau kita berada di Suriah, berada di Nepal, berada di Rohingya, berada di Turkistan, Uighur, berada di Palestina, Gaza. Hizat. Hizat, apa arti kata Rasulullah itu hizat? Hizat artinya jumiat, dikumpulkan. Bihadafiriha, apa arti hadis Rasulullah? Bihadafiriha. Bihadafirhiya artinya bijawani biha, dengan segala sekitar perangai-perangai sekitarnya, dengan keseluruhannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, man asbaha mu'afan fi badanihi, barang siapa bangun tidur itu sehat, aminan fi sirbihi, aman rumahnya dan sekitarnya, indahu qutu yaumihi, punya beras di hari itu dan air putih di hari itu, faka'an nama hizat lahu dunia, itu sudah dunia seisinya.
Kalau ada orang muslim memahami hadis ini, perintah untuk malas, perintah untuk tidak ngapa-ngapain, ini pemahaman yang khotik, karena dia tidak mengumpulkan hadis ini dengan hadis yang lain, hadis ini dengan ayat Al-Quran yang lain. Tapi hadis ini tentang bagaimana menghadapi dan menata rasa dan pikiran ketika niscaya takdir itu terjadi, sehingga hati kita itu tetap semangat, bahagia, seperti itu. Ya bena Ju'sumin, Rasulullah mengatakan, wahai ibn Ju'sum, yakfika minha ma sadda jau'ataka. Dunia itu cukup yang sadda jau'ataka, yang membuat kamu nggak lapar. Wa waro aurataka, pakaian yang waro menutupi auratmu. Wa ingkana baitun yuwarika fadhak, kalau kamu punya rumah maka fadhak, itu bonus lebih. Wa ingkana dabatun tarkabha, kalau kamu punya kendaraan dabatun, kendaraan atau mobil, fabakhbakh, itu juga bonus lebih. Filakul khubzi, sepotong roti, wa ma'ul jarri, seteguk air putih. Wa ma fauqa dzalika hisabun alaika, di atas itu semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini perintah untuk menjaga rasa kita. Rawahu Tabrani, dan kalau punya harta lebih maka itu akan dihisab. Ini bukan juga perintah agar kita malas, tidak. Artinya kalau harta lebih, Islam itu punya ideologi tentang harta. Harta itu bukan untuk sekedar harta, tapi harta untuk sedekah, harta untuk hibah, harta untuk nafkah, harta untuk wasiyah, harta untuk faridah, harta untuk sedekah, harta untuk zakah, harta untuk kafarah. Jadi harta itu di Islam sudah punya konsepnya, sehingga harta itu tidak menjadi hisab, sebagaimana ilmu juga tidak menjadi hisab. Rawahu Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan bakhbah. Apa arti hadis bakhbah? Rasul mengatakan bakhbah. Apa itu arti bakhbah? Bakhbah itu adalah ismu fi'lin, artinya dia adalah ism fi'al madhi, artinya adalah azumal amru wa fakhum. Bakhbah itu artinya luar biasa, Masya Allah. Bakhbah itu artinya Masya Allah, luar biasa, gitu Mi ya. Bakhbah, luar biasa, Masya Allah. Tuqalu indar ridha wal ijab bisyai'i, kalimat yang diucapkan pas kita senang dan ta'ajub dengan sesuatu. Wal fakhri wal madhi, dan ketika kita bangga dan memuji. Wat takrir, bahnya itu diulangi 2 kali. Bahkan 2 kali. Wat takrir, pengulangan itu, ya, pengulangan kata bah itu fungsinya adalah untuk mubalaghah, untuk takkid, penekanan. Filakul khubzi artinya kisaruhu, potongan-potongan roti. Jarri, jarrul ma'i, ya, ma'ul jarri, ya, ma'ul jarri artinya adalah ina'un mil khazaf, tempat air dari tanah. Itu namanya jarrun, dari tanah yang kering. Sekarang kita selesai berbicara tentang harta. Sekarang kita akan berbicara tentang ilmu. Kenapa kok hikam ini menggabungkan antara bahaya ilmu, bahaya harta, dan bahaya ilmu? Ya, kalau manfaat harta itu sudah sering dibicarakan, manfaat ilmu sudah sering dibicarakan juga. Tapi kalau bahaya ilmu ini jarang dibicarakan. Maka dari itu ulama mengatakan inna lil ilmi, ya, bisa kita renungi bersama. Inna lil ilmi, sesungguhnya ilmu itu memiliki tughyanan, memiliki kedzaliman, katughyanil mali, sebagaimana kedzaliman harta. Admin nanti. Inna lil ilmi tughyanan katughyanil mali. Ilmu itu memiliki kezoliman sebagaimana kezolimannya harta. Loh, ngeri banget tuh ilmu.
ilmu itu memiliki kezaliman sebagaimana kezalimannya harta. Jadi ilmu itu kalau hanya ilmu itu ngeri, menakutkan. Maka kita baca sekarang. Kadzalika man lam yantafi, demikian orang yang tidak mengamalkan dan mengajarkan ilmunya yang sedikit, alladzi fazabihi, ilmu yang fazabihi itu yang dia dapatkan, bi an la ya'mal bima alimahu, yaitu tidak mengamalkannya, fahuwa minal intifa, maka dia untuk mengamalkan bikatsirihi dengan ilmu yang banyak, abadu, lebih nggak mungkin lagi, lebih susah lagi. Kalau ilmu yang dikit nggak diamalkan, mengamalkan ilmu yang banyak lebih susah, lebih angel, seperti itu. Lebih susah atau lebih angel, seperti itu. Taib. Fahuwa minal intifa bikatsirihi ab'ad. Artinya, faman lam yantafi biqalili ilmihi ladzi razaqahu, orang yang tidak mengambil manfaat dari sedikit ilmu yang dirizkikan kepadanya oleh Allah, orang yang tidak mengambil manfaat dengan sedikit ilmu yang dirizkikan Allah, wa fataha alaihi, yang Allah bukakan kepadanya, lam yantafi bikatsirihi bil aula, untuk tidak mengamalkan ilmu yang banyak itu lebih logis lagi, lebih kemungkinan lebih besar lagi. Bal kullama tazayada ilmuh, lah ini yang ngeri ini. Setiap bertambah ilmunya, tazayada bu'duhu minallahi ta'ala. Setiap bertambah ilmunya, tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kullama tazayada ilmuh, tazayada bu'duh. Wa kana ilmuhu, dan ilmunya menjadi hujjatan, musuh, wa wabalan, musibah alaihi yaumal qiyamah. Ilmunya menjadi musuh dia dan musibah dia di hari kiamat. Famathaluhu, permisalan orang tersebut, kamathalil himari, sebagaimana keledai yahmilu asfaro, sebagaimana keledai yang membawa kitab-kitab saja. Jadi kita ini kalau cuma gitu tuh cuma bawa kitab tok. Na'udzubillah, la ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. Seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad fid dunya zuhdan, tetapi tidak bertambah ketakwaan, zuhudnya, lam yazdad minallahi illa bu'da, dia tidak akan bertambah dari Allah kecuali bertambah jauh. Dia hanya akan bertambah jauh dari Allah. La ilaha illallah. Rawahu Tailami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fayambaghi liman fatahallahu alaihi bi ilmin minal ulum, hendaknya orang yang Allah berikan rezeki ilmu, an ya'mala bihi, agar dia mengamalkan. Ini yang pertama nih. Ini bagi para masyayikh, para asatidz, ustadzat, ustadzun, muallimun, muallimat, da'i, da'iyah, dan seterusnya. Maka hendaknya dia mengamalkan ilmunya, wa yajudu bi ta'limihi, dan tidak pelit untuk ta'limihi, untuk mengajarkannya, liman yastafidu minhu, bagi yang mengambil faedah darinya. Jangan pelit-pelit, dikasih ilmunya. Fayuwarrithuhu Allah bidzalika ilma ma lam ya'lam, orang yang mengajar akan Allah kasih ilmu yang tidak dia ketahui. Orang yang taklim akan diberi ilmu yang tidak dia ilmui. Dengan taklim itu akan ditambah ilmunya. Faqad rawa Abu Nuaimin fil Hilyati an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man amila bima alim, barang siapa mengamalkan yang dia ketahui,
Warathahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu yang tidak dia ketahui. Teh. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Bentar lagi selesai ikhwah ya. Seperti biasa di hari Jumat ada diskusi, ngobrol, yang mau ngasih ilmu atau bertanya yang bisa dijawab kita akan buka seperti biasa di hari Jum'ah Masaan wa Jalalain Tahajjudan jam 3. Itu ada diskusi insyaallah. Doa Rasulullah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman, alhamdulillahi ala kulli hal, wa a'udzu billahi min hali ahlin nar, ya rabbana istajib da'watina. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Qala Syekhuna al-Allamah al-Faqih Syekh Ismail Usman al-Yamani al-Baqi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Ini syekhnya Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah hafizahullah. Itu syekh beliau, Syekh Ismail Zain. Beliau mengatakan kepada muridnya, "Allim ma ta'lamu yu'allimka Allahu ma lam ta'lam." Ajarkanlah yang sudah kamu ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak kamu ketahui. Atau dalam bahasa lain, darris ma ta'rifu yu'arrifka Allahu ma lam ta'rif. Darris, tadriskanlah ilmu yang kamu tahu, maka Allah akan memberitahu yang kamu tidak tahu. Ditutup dengan sebuah hadis. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna an-nura idza dakhala al-qalba, cahaya jika masuk ke hati, insyaraha lahu sadru wa anfasah, maka dada itu akan lapang, jiwa itu akan luas. Waqila ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha, apakah ketenangan hati atau apakah cahaya yang masuk itu ada tanda yang kita bisa mengetahui dengannya sehingga kita tahu kalau cahaya itu masuk di dalam hati kita? Qala na'am, ada tandanya. Tanda kalau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, cahaya itu masuk ke diri kita, tandanya apa? Tandanya yaitu at-tajafi andaril ghurur. Dia tidak mendekati dunia. Ingat, tidak mendekati dunia ini disebutkan dalam Syifaul Mausub bahwa dunia itu ada 4. Ad-dunya arba'atun. Dunia itu ada 4, 1 tercela, 3 terpuji. Yang tercela adalah dunia untuk dunianya itu sendiri, itu tercela. Mencari uang karena uangnya, karena emasnya, karena warna merah, warna biru, karena zatnya, itu tercela. Yang 3 itu terpuji, mencari dunia untuk bekal akhirat, mencari dunia agar tidak minta-minta, menjaga diri, kehormatan diri, mencari dunia agar tidak menyusahkan orang lain. Ini disebutkan di dalam kitab Syifaul Mausub, 4 dunia. Jadi yang dimaksud at-tajafi andaril ghurur adalah tidak dekat-dekat. Tajafi itu menjauh dari dunia karena dunianya. Wal inabatu ila daril khulud, mendekat ke akhirat. Daril khulud itu akhirat. Wa tazawwud li suknal kubur, selalu rajin kerja, ikhtiar, amal, ibadah, kerja, bermanfaat, beraktivitas. Li suknal kubur, untuk menghadapi kematian. Di suknal kubur itu artinya untuk menghadapi kematian, ya, selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ini perintah untuk rajin, ini perintah untuk kerja ini. Wal istidad lil maut qabla nuzul, dan bersiap-siap selalu mempersiapkan kematian. 4 hal ini tanda ilmu kita itu cahaya yang menjadikan hati lapang.
Ada 4 ya, kita hitung. Pertama, menjauh dari dunia, menjauhi dunia. Jadi dunia dengan makna yang tercela. Menjauh dari dunia, menjauh dari dunia. Kemudian yang kedua adalah mendekat akhirat. Akhirat. Ketiga, tazawud li suknal kubur, sregep kerja, sregep amal. Amal itu ibadah iya, kerja iya. Ibadah dan kerja ya. Amal itu adalah ibadah dan kerja. Segep ibadah, segep kerja. Wasilil maut, mengingat kematian. Nah, mengingat mati. Nah, ya. Maka kalau kita menghadapi dunia itu santai, selalu memikirkan akhirat, sregep ibadah dan kerja, ingat mati, itu berarti alamatun nur daholal qalba. Itu seperti itu. Wa inda dzalika, dan ketika mati itu datang, tamutu syahwatuhu wa tadhabu dawa nafsi. Ya udah, kalau mati datang baru syahwat kita itu akan hilang baru ketika kita mati. Selama hidup syahwat nggak akan pernah berhenti untuk menjadi pengganggu kita, itu nggak akan pernah. Fala ta'muruhu bisu, udah kalau mati sudah, syahwat akan menyuruh untuk berbuat jahat. Wala tutalibu birtika bimanhi, dan juga tidak akan menyuruh kita berbuat maksiat. Wala takunu lahul himmah ilal musara'ah ilal khairat. Atau inda dzalika, maaf. Inda dzalika itu bukan ketika mati, maaf, saya salah paham. Maaf. Inda dzalika itu inda wujudi hadil arba'ah. Maaf, saya salah paham. Inda dzalika, ketika ada 4 hal ini, yaitu menjauhi dunia, terus juga mendekati akhirat, sregep ibadah dan sregep kerja, terus mengingat mati. Ketika ada 4 ini, tamutu syahwatuhu, syahwatnya itu akan, bukan mati dalam arti nggak ada ya, akan sekarat lah, dia masih hidup, karena nggak mungkin mati syahwat itu. Kalau kita masih hidup, syahwat itu akan selalu ada, syahwatnya itu akan lemah. Wa tadhabu dawa'i nafsihi, dia akan tidak bisa menggoda. Fala ta'muruhu bisu, tidak akan menyuruh kepada kejelekan. Wala tutalibhu birtikabi manhi, dan tidak akan menyuruh untuk maksiat. Wala takunu himmah, dan semangat dia hanya al-musara'atu ilal khairat, hanya untuk menggali kebaikan. Wal mubadaratu liktinami saat wal awqat, memanfaatkan waktu dan jam. Wadzalika listis'arihi, karena dia selalu menghadirkan hululal ajal, datangnya kematian. Wa fawata sholihil a'mal, dan habisnya waktu untuk beramal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin.